Tapi benar juga kalau kita berpikir bilang upgrade ini, attitude kita perlu nggak ya di upgrade? Berarti kita sedang mau meningkatkan satu keahlian kita dalam satu bidang tertentu. Atau cara yang terbaik adalah saya pastikan bahwa saya masih punya interest. Halo Sobat Askara Channel, selamat bertemu lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan kali ini saya Lina Puspitaningsih hadir kembali menemani Anda untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman tentu saja yang nantinya akan saya gali dari tamu kita hari ini sebagai narasumber. Tidak asing lagi tentunya buat Anda subscriber dan viewer dari channel Askara ini. Beliau adalah Bapak Freddy Makitan. Langsung saja kita akan sambut dan sapa beliau. Halo Pak Freddy. Ya, halo. Senang jumpa lagi dengan Bapak. Ya, terima kasih, saya juga senang. Terima kasih sudah mendedikasikan waktunya dan juga berkenan berbagi banyak hal tentu saja. Dan terkait topik hari ini kita bicara tentang upgrade, Pak. Kita bicara tentang pengembangan diri karena tentu saja siapapun kita dibutuhkan yang namanya mengembangkan diri, memaksimalkan kapasitas. Dan kali ini kita akan bicara tentang upgrade your skill. Tingkatkan kemampuanmu, keterampilanmu. Nah, sebelum lebih jauh nih, kita akan bahas dan saya akan tanyakan kepada Pak Freddy, apa sih Pak yang disebut atau definisi secara sederhana mungkin yang bisa ditangkap dan dipahami dengan mudah. Upgrade itu, upgrade diri. Dan terkait dengan upgrade skill, apa yang menjadi pembeda? Upgrade diri, upgrade skill. Betul. Jadi diri sendiri berarti keseluruhan Iya. Dan tapi di dalamnya ada skill yang perlu dilihat sendiri. Ya, kalau sebut kata upgrade, saya selalu ingat kalau di mall atau di kantor-kantor besar misalnya itu, kita harus menaiki eskalator Jadi berdiri di salah satu tangga. Kadang-kadang nggak sabar mau jalan, tangga lagi jalan, bawa kita ke tingkat yang lebih tinggi, ke lantai berikutnya, sesuai dengan tujuan kita. Kadang-kadang nggak sabar, sedang jalan dan nikmati tapi langkah kita ikut jalan lagi, jadi lebih cepat lagi. Betul, saya kalau pernah. Di luar negeri misalnya di Singapura misalnya atau di tempat lain itu kalau naik eskalator itu nggak boleh kayak kita di sini santai bisa berdiri di kiri, berdiri di kanan, ngumpul di satu tempat lalu biarkan eskalator itu bawa. Kalau di sana harus sebelah kiri terus. Ya, rapi jadi ya. Bukan soal rapi, karena selalu kanan itu bagi orang yang mau melangkah lebih cepat. Jadi kalau misalnya yang turun atau begitu naik tangga di MRT station sebagai contoh itu, tidak akan kita lihat orang kayak kita nih bergerombol di satu tangga atau dua tangga sambil ngobrol. Ngobrol boleh, tapi harus di sebelah kiri semua. Supaya kanan itu orang yang kecepatan tinggi yang mau punya ruang untuk punya itu. Ruang, selalu begitu. Jadi saya selalu ingat itu. Jadi upgrade itu sama dengan kita mau naik ke lantai atas. Masih belum cukup, mungkin di lantai berikut lagi dan sampai ke lantai yang tertinggi mungkin begitu. Nah, kita harus ada tahapan. Jadi tahapan itu anak tangga dan juga ditolong oleh eskalator itu yang membawa kita naik. Jadi upgrade itu sebetulnya meningkatkan dari satu kondisi atau tempat di mana kita berada yang memang kita ingin naik, begitu. Jadi upgrade itu sangat ditentukan oleh apakah kita mau naik apa enggak, kita mau ke sana apa enggak. Kalau enggak mau ke sana ya enggak upgrade. Ya kita mau tetap di sini aja, ya udah di situ aja. Tapi kalau upgrade ya kita harus mau naik karena ada tujuan. Nah lalu secara bertahap itu kita naik. Yaitu pengertian
Kalau tadi Mbak Lina minta definisi yang sederhana, ya silakan diformulasikan sendiri. Tapi saya kasih gambaran eskalator itu, ya. Jadi berbeda dengan naik pohon. Naik pohon, kita sulit katakan bahwa itu upgrade karena ada tahapannya itu berbeda, ya. Ini bisa dipastikan bahwa tangga eskalator itu tidak mungkin kemana-mana. Dia pasti membawa kita ke tujuan itu, di mana naik ke lantai atas. Ya barangkali pengertian yang paling sederhana menurut saya yaitu, jadi kalau mengupgrade ya meningkatkan. Kita ingin mencapai satu tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nah kalau mengupgrade diri, ya saya dapat memahami artinya ini bukan sekadar satu bidang, tapi menyeluruh. Ya? Jadi atau banyak aspek di dalam satu pribadi, ya. Misalnya, jadi ya misalnya saya mau mengupgrade diri saya dari segi misalnya pengetahuan. Nah, betul. Apakah cukup saya setelah mendapatkan ijazah sarjana teologi ya berarti saya sudah cukup di situ? Selesai. Enggak. Kalau saya mau mengupgrade diri dari segi pengetahuan, justru sertifikat atau ijazah yang saya dapatkan itu akan menjadi pendorong baru untuk saya belajar. Jadi misalnya saya baca makin lama makin lebih banyak buku, terus supaya saya paham betul itu pengetahuan. Nanti rasanya kok pengetahuan teologi saja nggak cukup nih. Nggak bisa kalau kita tidak paham pengetahuan yang lain, misalnya psikologi, sosiologi, antropologi. Pokoknya macam-macam logi lah. Jadi karena itu semua punya kaitan mengenai hidup manusia supaya kita mengerti hidup itu bagaimana. Kalau kita mengerti tentang kehidupan, maka kita juga akan tahu apa yang saya harus buat di dalam kehidupan ini. Jadi itu dari segi pengetahuan misalnya. Tapi benar juga kalau kita berpikir bilang upgrade ini, attitude kita perlu nggak ya di upgrade? Sikap kita perlu nggak? Jadi ini misalnya aspek-aspek yang saya katakan tadi, kalau kita mau katakan aspek mengupgrade diri ya. Jangan sampai saya selama ini begitu dikontrol, dikuasai, ditekan oleh karakter pribadi saya, sehingga saya menjadi orang yang segitu saja. Kan saya sudah sadar orang lain kurang suka dengan pembawaan saya, tapi saya bilang peduli amat dengan kamu. Pokoknya saya adalah saya. Nah, apakah begitu? Atau saya mau supaya orang lain, sebanyak mungkin orang bisa menyambut saya, menerima saya. Kalau dia menyambut saya, menerima saya, maka apa yang saya miliki bisa menjadi bagian yang di-share kepada dia juga, misalnya. Nah, kalau begitu, saya harus bagaimana mengupgrade sikap saya. Tadinya saya bagaimana? Dulu saya, nah ini sebagai saya pribadi ya, saya seorang yang paling tidak pusing dengan orang ya. Kita hidup itu ya pokoknya sendiri-sendiri aja lah, sudah begitu. Tetapi kan saya dulu dengan sekarang beda ya. Sekarang saya itu kalau soal melayani tamu, kalau saya katakan pada diri saya sendiri, saya number one. Dalam arti saya tidak ada masalah untuk cepat menolong orang, mengangkat koper orang kalau tamu-tamu datang dan sebagainya. Saya urus tamu sebaik mungkin. Ya, supaya dia pulang dengan satu kenikmatan, kepuasan bahwa dia diterima. Dulu nggak peduli saya yang kayak gitu-gitu. Jadi ini upgrade ini sama seperti naik eskalator yang tinggi amat ya. Belasan tahun untuk nyampe sampai di situ. Karena setiap anak tangga ya step out. Jadi sikap berbeda. Sikap berbeda. Tapi coba kalau saya tidak punya niat untuk itu. Ya kayak dulu loh. Nggak pusing amat. Kalau you mau bilang selamat pagi, oke, terima kasih. Paling saya bilang oke, gitu aja. Kalau tidak selamat pagi, saya nggak kurang apa. Tapi kalau sekarang orang lewat lalu tidak selamat lihat, lalu tidak selamat pagi, saya merasa jangan-jangan saya salah. Jangan sampai saya ini kurang baik sifat sehingga orang nggak pusing sama saya. Ya belum tentu benar, tetapi paling tidak saya berpikir tentang diri saya bagaimana supaya meningkat. Kalau itu soal sikap. Sebagai contoh saja, ada banyak kan tentunya. Lalu juga mentalitas ya. Mentalitas kita nih orang yang dari dulu seperti anak kecil, jangan-jangan sudah tua,
tapi sifat anak kecil lebih mendominasi. Ya. Jadi suka melayaninya enggak ada, peduli kepada orang enggak ada, malah nuntut orang lain. Selalu kemana-mana saya berusaha supaya orang lain melayani saya. Nah, ini kan berarti mentalitas saya tidak pernah menjadi dewasa. Ini tidak bergantung dari usia. Bergantung dari apakah saya naik eskalator apa enggak. Kalau saya nggak mau naik, ya enggak akan gitu. Kalau naik di lantai berikut saya sudah lebih dewasa, saya nggak mau. Artinya saya selalu menjadi orang yang egosentris. Yang egoismenya terus dikokohkan, dikuatkan. Nah, itu contoh-contoh ya dari segi itu. Tapi kalau dari skill sekarang, nah skillnya ini kita mau tidak mau harus nggak bisa berbicara secara umum. Nah, tapi jangan tanya saya bagaimana, apa artinya upgrade skill dari segi tinju profesional. Nah, itu nggak bisa. Tentu tidak, Pak. Bagaimana cara menerbangkan pesawat dan harus landing di runway yang sangat pendek misalnya. Nah, itu jangan angkat tanya tangan itu, ya, Pak. Ya. Tapi kan kita harus berpikir tentang kalau upgrade skill adalah salah satu ya. Jadi tadi ada pengetahuan, ada sikap, ada mentalitas dan juga kesehatan juga bisa kita upgrade dari segi fisik misalnya. Benar. Ya, artinya perhatian terhadap kesehatan, bagaimana mengurus diri dengan baik supaya sehat. Itu juga bisa kita upgrade daripada kita pokoknya makan gitu aja. Sakar PDW seperti begitu. Nah, skill kita bagian dari aspek-aspek tadi. Artinya ini sudah menyangkut dengan keterampilan ya, namanya aja skill ya. Jadi keterampilan, keahlian, ini menyangkut teknis lebih banyak. Nah, untuk itu kita kalau ditanya apa sih artinya upgrade skill, berarti kita sedang mau meningkatkan satu keahlian kita dalam satu bidang tertentu. Nah, kalau memang saya petinju, ya saya akan upgrade bagaimana gitu. Kalau saya itu memang seorang penyanyi profesional atau mau menjadi profesional, saya harus melatih diri bagaimana nyanyi terus, bagaimana supaya menggunakan suara diafragma atau head voice atau bagaimana macam-macam, saya akan terus begitu. Nah, kalau saya menjadi penulis atau seorang orator, saya akan selalu bagaimana memperhatikan orator-orator yang lain, bagaimana dia berbicara dengan gayanya, dengan style of communication-nya secara pribadi bagaimana. Lalu saya mencoba sendiri bagaimana yang saya inginkan atau mengembangkan apa yang sudah ada pada saya dan seterusnya. Kalau saya jadi penulis, bagaimana, dan saya berpikir, nah itu sudah menyangkut skill. Oke. Nah, tinggal bidang apa yang merupakan interest saya. Ini terlalu panjang soal definisi, cukup di sini aja. Iya, baru pertanyaan pertama, Pak ya. Iya, cukup jelas, dan satu pertanyaan sudah saya lempar dan dijawab dengan sangat jelas dengan ilustrasi-ilustrasi dan contoh yang sangat relevan tentu saja. Kita mau lanjutkan, Pak Freddy. Pasti saya dan pemirsa pendengar sepakat bahwa peningkatan keterampilan atau upgrade skill ini penting. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kenapa penting? Ini butuh peneguhan ini supaya kita benar-benar giat untuk melakukan upaya dalam meningkatkan skill kita. Kenapa ini penting, Pak Freddy? Untung yang ditanya bukan kenapa ini tidak penting. Wah, bisa sesat nanti ya. Bisa sesat ini. Kenapa ini penting? Ya, ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit ya. Jadi begini, kenapa saya harus naik tangga? Apa itu? Atau naik eskalator itu tadi, saya ambil ilustrasi ini ya. Kenapa saya harus naik tangga? Ya, karena pertama saya mau ke sana, mau ke lantai atas. Jadi artinya bahwa pertama-tama kenapa itu pentingnya upgrade skill atau ke upgrade diri sendiri ya dalam bidang apa saja ya, karena saya mau sampai kepada satu tahapan yang lebih tinggi, level up. Jadi penting level up. Jadi penting sekali bagi saya untuk sampai ke sana. Makanya saya mau ini. Jadi pentingnya adalah apakah saya menganggap itu penting atau tidak? Apakah saya melihat itu tujuan atau tidak? Kalau saya tidak melihat dan saya tidak menganggap penting, ya ini baru anggapan saya. Kalau saya tidak merasa,
sekalipun orang lain mendorong saya bagaimanapun juga, ya saya ikutin saja. Lah ikutlah naik tangga, naik eskalator sampai ke sana. Tapi itu bukan tujuan saya. Ya. Jadi pertama penting karena memang saya mau ke sana. Saya punya tujuan untuk meningkatkan diri saya. Nah, pertanyaan paling penting di sini adalah apakah memang semua orang pasti memiliki satu keinginan untuk level up tadi? Ini kan pertanyaan paling penting. Intinya di situ ya, yang kalau paling tidak kita bertanya, ya. Apakah ini penting? Ya, saya tidak menganggap penting. Nah, itu ya. Makanya saya katakan yang bahaya, tadi, ya, untung Mbak Lina tidak bertanya, mengapa itu tidak penting? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada tuntutan? Jadi berarti begini, level up atau kita mengupgrade diri ini oleh karena ada tuntutan dalam kehidupan. Maka sangat serius bagi orang yang tidak pernah merasa bahwa dalam dirinya ada tuntutan untuk upgrade atau naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk level up itu tadi. Sangat serius bagi orang yang memang tidak merasa itu penting. Nah, demand ya, satu istilah yang paling umum kita di mana-mana orang gunakan ya. Kalau satu perusahaan ya, dia selalu merasa ada demand. Ini tanda baik. Ya, kehidupan. Demand ini ya, artinya begini, mungkin permintaan produknya itu sudah meningkat, terus makin banyak orang. Baru 1 bulan sudah habis, minta supaya dikirim lagi. Nah, tuntutan ini ada, maka terjadilah satu keinginan untuk mengupgrade. Nah, mengupgrade ini macam-macam bisa diupgrade ya. Tingkatkan bukan saja kuantitas produksi, tapi juga kualitas produksi. Kalau kualitas sudah dituntut, maka pekerjaan akan lebih banyak juga, atau kuantitas pekerjaan akan lebih banyak. Berarti semua keahlian perlu ditambah. Ya tadinya ada 10 orang yang bekerja, wah ini tidak bisa, harus ditambah mesin lagi, dibantu oleh mesin. Jadi orang mulai berkreatif untuk bagaimana meningkatkan dari segi apa saja. Kalau demand itu ada, ya. Nah, apakah saya misalnya sebagai seorang seorang orator misalnya, saya bukan orator, tapi sebagai contoh saja. Ada nggak di dalam diri saya terasa ada demand? Kalau saya selalu dipuji-puji orang, ya hanya oleh karena orang hormat sama saya, sebetulnya mereka tidak suka orasi saya. Nggak bagus. Kontennya, isinya nggak cocok. Tapi karena dia adalah Pak Freddy, kita terima kasih Pak, khotbahnya bagus misalnya. Tapi kalau saya tidak menyadari bahwa sebenarnya saya punya kekurangan, artinya tidak ada demand. Kalau tidak ada demand, ya memang saya nggak perlu naik eskalator. Nggak penting. Kalau tidak ada demand. Jadi ini juga pertanyaan serius yang berikutnya. Apakah memang dalam kehidupan orang itu dia tidak pernah merasa ada demand? Ada orang lain, justru kalau tidak ada demand dari luar, dia menciptakan demand. Orang perlu atau tidak, saya mau meningkat. Itu. Jadi, kalau ditanya apa pentingnya, ya hal yang kedua adalah apakah ada demand atau tidak. Jadi, tuntutan-tuntutan itulah dalam kehidupan yang membuat kita harus maju. Nah, sekarang misalnya, dulu kita kalau jalan dari sini katakanlah ke Pujon ya, ini di bawah Kota Batu ya pemirsa. Ya, jadi Kota Batu itu ada satu tempat namanya Pujon ya. Jalan kaki. Sekarang ada demand nggak? Wah, kalau saya jalan kaki, kapan nyampenya? Waktunya kan sudah sulit, sudah padat dengan segala macam agenda. Makanya ada demand untuk beli sepeda motor. Tapi kalau tidak ada demand, terserah saya jalan. Kalau kalian tunggu ya, kita ketemu jam 10, tapi maaf ya kalau saya nyampenya jam 3 sore. Nggak ada demand. Ini sama saja kalau ada undangan jam 10, undangan jam 11, undangan jam 12. Kadang-kadang saya lihat ya, kalau meeting, orang sudah terlambat setengah jam, dia datang senyum-senyum, salamin satu persatu, kita tonton dia. Sudah terlambat, tidak ada demand. Jadi tidak merasa bahwa dia itu bersalah.
Orang lain sudah tunggu dia. Ini meeting penting loh. Itu sering saya temukan gitu. Kok gampang jadi orang ini tidak punya demand. Nah ini sama saja untuk meningkatkan diri, mengupgrade diri. Kalau tidak ada demand, untuk apa saya beli buku? Kalau tidak ada demand, untuk apa saya perhatikan produk-produk saya itu ada kelemahannya di mana dan saya. Kalau tidak ada demand ya udah sudah jadi. Udah syukurlah masih ada jadi. Kalau saya tidak mau kerja juga siapa yang mau larang? Ya, kalau nggak ada demand. Jadi demand itu penting untuk membuat kita betul-betul merasa bahwa upgrade itu penting. Nah, demand ini juga berbicara tentang kalau you tidak meningkatkan diri, you akan ditinggalkan. Ketinggalan pastinya. Ketinggalan. Ya, orang tidak butuh lagi. Kemiskinan, saya pernah tulis dalam salah satu kata bijak. Kemiskinan itu yang paling parah bukan ketiadaan uang. Tetapi orang tidak butuh. Aku lagi. Aku nggak dibutuhkan. Aduh, betapa menderitanya hidup ini. Nah, kalau orang tidak punya demand untuk meningkatkan diri, ya, tidak merasa itu ada, ya dia akan ditinggalkan. Nggak butuh dia kok. Biar datang tawarkan diri, wah aku bisa bantu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Ya untuk sementara belum. Ya. Nah kalau mau ditambah lagi mengapa pentingnya? Ya karena ada orang itu punya target. Jadi ini sedikit berbeda dengan soal demand. Jadi apakah saya mempunyai satu target dalam hidup atau tidak? Artinya demand, kalau itu dihubungkan dengan demand, tidak perlu karena orang lain menuntut atau kehidupan menuntut, tetapi saya sendiri tahu bahwa saya harus. Ya, tidak cukup ya. Ini kita melihat bahwa produksi di mana-mana ya, komoditi atau barang-barang yang dijual itu makin lama makin dibuat makin bagus. Katakanlah HP saja, makin lama makin bagus ya. Ya, kadang-kadang itu bukan tuntutan dari luar, tetapi memang pemiliknya atau produsennya sendiri menciptakan. Dia yang mau beritahu, kamu butuh yang model gini loh. Padahal dia tadi nggak butuh. Nah, dia nggak kenal. Begitu dia lihat yang baru, oh iya ini lebih bagus ya. Canggih ya. Ini lebih cocok buat kantong saya. Dia tadi nggak sadar. Jadi dia sendiri menciptakan itu. Ada target di mana dia selalu mau menyenangkan orang, selalu mau memenuhi kebutuhan orang, mau memberitahu kamu butuh ini, walaupun dia tentu saja punya motivasi di belakangnya. Kalau seorang produsen, ya dia ingin mendapatkan keuntungan. Tapi kalau ini bukan dalam dunia bisnis pun begitu. Kalau saya mau melayani seseorang, saya selalu mau memberikan yang terbaik. Dan untuk mencapai yang terbaik, saya harus meningkatkan diri. Ya, jadi upgrading itu penting. Ya, cukup itu. Dulu. Upgrading itu penting, dikunci dengan kata itu di kalimat terakhir menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Sekarang kita lanjutkan Pak Freddy ya. Upgrading itu penting dan kita mau tahu langkah apa, caranya bagaimana supaya kita bisa naik tangga tadi dan menuju target, menuju tujuan dengan maksimal. Lalu pastinya di dalam kita proses dan upaya meningkatkan keterampilan ataupun keahlian kita ada hambatan yang akan kita temui. Tidak mungkin tidak. Nah, sekaligus kita bahas. Kalaupun ada hambatan apa, supaya jadi warning nih Pak, supaya kita waspada. Wah ini hambatan nih, supaya kita menemu solusinya. Ya, kalau itu berhubungan dengan skill ya, upgrade skill kita, ya mau tidak mau kita harus mengambil satu contoh ya. Jadi saya tidak bisa katakan bahwa bagaimana cara mengupgrade ya skill, lalu langkah-langkah apa yang saya harus ambil, lalu hambatan apa, tapi saya nggak tahu skill apa itu yang mau di-upgrade. Ya. Lebih masuk kalau dengan contoh ya Pak. Nanti kembali lagi soal sikap saja. Ya kalau soal sikap saja ya kita mengupgrade sikap ya sudah cukup jelas lah tadi ya. Kalau saya tidak merasa penting ya tidak ada. Kalau saya sudah puas dengan diri sendiri ya sudah cukup ya. Kadang-kadang ada nasihat dari para motivator. Terimalah atau penasehat, terimalah dirimu apa adanya.
bersyukurlah atas dirimu. Sudah, karena saya harus bersyukur, saya nggak perlu meningkat. Sudahlah, dengan ini aja ya. Bahaya kalau itu, Resi. Sepatu sudah sobek, pakai terus, nggak apa-apa, terimalah dirimu, nggak mau ganti. Padahal dia bisa beli. Tentu tidak dimaksudkan seperti itu. Tapi jadi sekarang kalau kita mau meningkatkan dari segi sikap dan lain-lain sudah perlu dibahas lagi ya. Tapi kita harus coba menarik satu contoh. Ya, sekali lagi jangan contoh pertinjuan atau contoh penerbangan atau contoh-contoh yang begitu. Saya nggak bisa beli. Mungkin saya ambil contoh, misalnya dari pengalaman saya saja ya. Baik. Dari menulis. Saya kan suka menulis ya. Memang dari zaman dulu, dari muda saya juga sudah suka menulis, tapi tidak kesampaian itu oleh karena tugas yang saya jalani di dalam hidup itu tidak memungkinkan ya. Ya seperti saya cukup lama di bidang kepemimpinan dan sebagainya, dan itu habis waktunya, perhatiannya untuk hal-hal bagaimana memimpin, mencari dana dan juga mentrain orang, mendelegasikan. Ya dulu kita banyak sudah bicarakan dari segi kepemimpinan itu. Akhirnya saya harus ambil keputusan, dan memang sejak awal sudah ambil keputusan supaya saya harus satu saat sebelum saya menjadi orang yang tidak kuat lagi, yang benar-benar secara fisik tidak mampu lagi, sebelum itu saya sudah harus ambil keputusan meninggalkan semua itu supaya saya sudah bisa konsentrasi kepada pemberitaan. Nah, pemberitaan yang saya kembangkan sekarang adalah sebenarnya penulisan ya, yang saya sudah terbenam di situ dan suka. Nah, kalau berbicara tentang langkah-langkah apa, saya ambil contoh saja ya. Ya, dari dalam hidup saya. Saya memang punya banyak teori tentunya, karena saya juga kuliah di bidang komunikasi dan punya banyak teori tentang itu. Tapi saya lebih baik bicara secara praktis saja. Siapa? Nah, kalau dari segi penulisan sebagai contoh ya, bagaimana saya mengupgrade diri, langkah-langkah apa yang saya ambil ya, caranya bagaimana ya. Pertama, saya menimbulkan dulu apakah saya masih punya interest itu memang masih cukup, bekal itu masih cukup. Kalau saya sudah tidak punya interest, mengapa saya harus berpikir begini? Karena lebih banyak itu lisan. Pelayanan di mana-mana itu kan khotbah ya, mengajar. Dan itu dua, khotbah, mengajar, menasihati kalau ada counseling misalnya. Ya itu aja secara lisan. Jadi kalau saya mau menulis, bagaimana? Nah, apakah saya tertarik? Nah, kalau saya tidak tertarik, ya memang ya nggak bisa. Jadi oleh karena itu saya harus melihat langkah pertama atau cara yang terbaik adalah saya pastikan bahwa saya masih punya interest, masih punya minat. Ya. Nah, untuk membangun minat ini, ternyata nggak bisa dengan kesadaran saja. Ternyata dalam pengalaman saya, ya teori sudah begitu banyak bicara soal minat ya, interest. Dan juga banyak nasihat. Tapi ternyata itu nggak bisa. Orang mengajar, kamu harus punya minat. Otomatis saya langsung punya minat. Enggak. Ternyata minat itu dimulai. Nah, kalau ditanya langkah, mulai menulis. Mulai menulis. Lakukan, menulis apa saja. Ya. Dulu saya pernah mengajar tentang penulisan. Sekarang tuliskan apa saja yang sedang you pikirkan. Saya nggak tahu di YTW, di yayasan ini juga dulu pernah saya katakan itu, Pak, apakah Mbak Lina ingat? Tulis saja, saya beri waktu Anda 1 menit untuk tulis apa yang sedang Anda pikirkan. Nah, lalu dibacakan semua. Wah, macam-macam. Jadi, di sini mulai dengan saya tulis apa yang saya pikirkan. Nah, tapi saya salurkan melalui diary saya. Jadi saya rajin menulis diary, itu tulis tangan. Tiap hari itu, pasti itu. Saya tulis tangan itu. Nah, itu apa ya? Saya sakit ya, saya tulis. Saya sumpek ya, saya tulis. Saya ke Malang bersama istri ya, saya tulis. Saya ngobrol dengan anak ya, saya tulis. Jadi saya tulis-tulis saja. Jadi dari situ minat mulai ada. Akhirnya, loh, enak juga ya tulis ini. Terus saya mulai sadar bahwa ya memang ya, sebetulnya kertas ini ada. Buku ini ada. Dia nggak pernah menolak kalau saya mau nulis. Siap melayani. Welcome terus ya, Pak. Terus ballpoint ini nggak pernah ngomel. Betul. Dia taat aja. Saya ke atas dia ikut, ke bawah dia ikut. Terus saja gitu. Lalu lama-lama saya pikir lagi, loh,
apa Tuhan ikut baca ya yang saya tulis ini? Pikiran-pikiran semacam itu timbul, terus minat itu mulai. Kalau saya tulis, Tuhan ikut baca. Waduh, ini penting. Gak ada orang, gak ada viewer, gak ada yang baca, gak apa-apa. Apalagi buku harian. Istri saya pun tidak berani baca. Ya, mungkin satu saat kalau saya sudah meninggal baru dia baca. Mungkin saya nggak tahu. Tapi biasanya tidak. Nah, Tuhan pun baca. Lalu kok semua seperti difasilitasi, taat, ikut maunya saya. Saya begitu lancar keluarin apa yang dalam pikiran saya. Ya, sudah mulai ada minat. Nah, itu sederhana saja. Kalau saya tidak mulai tulis, ya nggak ada minat. Nah, ini hanya satu cara untuk meningkatkan minat. Kalau mau bilang itu langkah pertama. Oke, kita supaya tidak membuang waktu, saya tambah langkah kedua misalnya ya. Saya ingat yang namanya Ernest Hemingway. Itu di awal-awal abad ke-20 ya, dia seorang penulis novelis Amerika Serikat. Dia seorang penulis cerpen. Dia juga banyak menulis apa sajalah, dia cukup terkenal. Nah, zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Sekarang kalau saya mau menulis, siapa saja mau menulis, nggak perlu teknis, nggak perlu apa, langsung tulis saja di WA, di Facebook, terbang. Post. Sudah selesai. Nah, dulu untuk orang lain bisa baca tulisan harus melalui penerbit, apalagi zaman itu. Ya, jadi dia 200 berapa sekian, saya lupa, 250-an, 260-an kali dia kirim tulisannya ke penerbit. Yang ke 250-an itu 250 kali katakanlah begitu baru diterima. Bayangkan dia bersabar bertahun-tahun lamanya. Dia, kenapa saya ditolak? Kenapa tulisan orang diterima? Tulisan saya ditolak. Dia lihat, cek lagi, evaluasi lagi. Dia buat lagi upgrade ini kan. Upgrade jalan terus ini. Jalan terus. Akhirnya yang ke 250 kali atau sekian, saya lupa tepatnya. Diterima. Begitu dia diterima, dia dengan cepat sekali terkenal dan dia tulis mengalir sudah. Jadi artinya di sini bahwa langkah kedua adalah kita mengevaluasi tulisan kita. Orang percaya atau tidak, saya menulis walaupun itu hanya 10 kata, 20 kata. Kurang lebih 7-8 kali saya baca ulang, perbaiki, baca ulang, perbaiki. Padahal itu cuma 10-20 kata. Atau 30 kata. Tidak pernah satu kali tulis jadi. Kadang-kadang saya simpan, besok saya lihat lagi. Oh, ubah lagi. Ini kan sabar toh, sabar pada diri sendiri. Kenapa saya mau mengupgrade diri sendiri? Jadi ini langkah-langkah praktis. Ya masih ada banyak langkah lagi. Sekarang langkah yang berikut misalnya, kalau saya sendiri sudah puas dengan tulisan saya minta orang lain baca. Nah, kan saya minta orang lain juga kadang-kadang malu-malu. Siapa yang mau diminta? Dia ada waktu atau tidak? Sudah posting. Nah, waktu posting itu orang lain akan menilai. Nah, itu banyak itu. Tuh, ya memang banyak pujian. Tapi ada juga yang kritik. Pak, sebaiknya Pak tambah ini. Orang yang saya tidak kenal. Cuma karena friend saja. Friend di Facebook kan kita tidak kenal. Dia, saya ikut. Dan makin lama, saya merasa akhirnya kepuasan itu semakin bertambah. Di langkah demi langkah. Dan kalau mau ditambah lagi langkah-langkah, paling tidak itu yang paling sederhana. Jadi bagaimana langkah kita memastikan bahwa kita punya interest. Kedua, mulailah. Mau memulai. Nah, mulai, karena dengan mulai kita makin lama makin kuat interest itu dan makin mau tambah lagi. Dan kemudian menilai. Sendiri menilai, tapi juga kalau bisa minta orang lain juga menilai. Kemudian tentu saja kalau orang sudah menilai, perbaiki lagi. Ya masih bisa, kalau bicara soal teknis masih banyak. Masalah tata bahasa, masalah diksi, pemilihan itu masih banyak hal yang harus kita pikirkan lagi. Tetapi jangan pikir sekali jadi, seperti fast food semacam begitu ya. Cepat saji ya keluar. Nikmati, ini yang menjadi penting bagi kita. Jangan berpikir cepat, tapi berpikir secara bertahap. Eskalator. Step by step. Ya, pelan-pelan kan eskalator udah pernah kencang gitu ya. Bener. Tapi toh sampai juga. Ya, hambatannya tinggal gampang dibalik. Nah, setiap interest pasti ada hambatan besar. Ya, interest itu yang menghambat adalah tidak interest. Kebalikannya Gak suka lagi lah, sudah. Jadi tadinya senang, kok seperti mut-mutan begitu. Nanti
besok malas. Jadi hambatan pertama kita cek adalah apakah spirit ini stabil atau tidak. Jangan-jangan spirit ini naik turun. Memang spirit kita bisa diganggu oleh faktor-faktor dari luar pastinya. Kita. Tetapi kita harus punya komitmen untuk menjaga spirit itu. Jadi kalau hambatan, kalau sudah mulai menyentuh spirit ini berbahaya. Tidak ada yang lain yang paling berbahaya. Hambatan yang paling berbahaya dalam hidup adalah spirit atau semangat. Jangan heran kalau orang semangat Pak, kalau sakit semangat. Orang sudah setengah mati nggak bisa disuruh semangat, mau semangat bagaimana? Ternyata kata itu penting. Semangat hidup, semangat untuk sembuh, semangat itu yang lebih penting. Jadi kalau hambatan itu menyangkut semangat ya, maka kita harus tolak. Kita harus nantang itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nantang itu. Kemudian bisa saja hambatan apa yang lain? Hambatan lain adalah merasa diri tidak bisa. Ini juga dua hal yang paling berbahaya di dalam hidup kita. Selalu kita menuduh diri kita sendiri tidak bisa. Apalagi kalau tuduhan itu diperkuat oleh orang lain. Yang merasa diteguhkan ya, dikonfirmasi. Nah, kamu tidak lebih baik orang katakan, kamu punya kelemahan, kekurangan. Bagaimana kalau saya tolong? Nah, jangan tersinggung. Kurang ajar lu. Memang saya ini siapa kalau bilang saya punya kelemahan. Padahal orang baru maksud baik untuk lebih maju. Jadi hambatan ini harus kita lihat dengan baik. Bagaimana ya di samping spirit itu tadi. Ya kita sebetulnya mau apa sebenarnya dalam hidup ini. Ada hambatan-hambatan yang lebih besar lagi, hambatan teknis. Ya. Hambatan teknis kita misalnya tidak cukup mempunyai peralatan ya, tidak cukup mempunyai, bahkan orang mungkin tidak bisa beli buku, tidak punya HP yang bisa gini-gini. Keterbatasan banyak hal ya. Tetapi hal-hal itu pada dasarnya lebih mudah untuk diatasi. Artinya bahwa suatu saat pasti kita bisa atasi itu ya, karena itu tinggal didapatkan entah dari mana caranya ya. Tetapi yang paling berbahaya itu dua hal itu tadi yang saya sebutkan. Terutama adalah semangat. Jadi hambatan kalau sudah mulai patah semangat sudah susah ya. Jadi interest kita kalau sudah menurun itu sudah semakin sulit ya. Jadi dan mungkin yang terakhir saya katakan bahwa hambatan yang pertama adalah bisa saja kita sendiri atau pengaruh orang lain yang menganggap ya, kalau tadi menganggap kita lemah ya, kita menganggap kita kurang baik, kurang bisa ya. Tetapi yang paling ini adalah hambatan di mana kita seakan dibuat sebagai manusia yang tidak punya tujuan hidup. Nah, jadi kalau kita tidak punya satu target, tidak punya satu tujuan, tidak mampu membuat target, ya ini sudah akan sangat melemahkan hal-hal yang lain juga. Ya, itu. Pastinya. Ya saya kira itu hal-hal yang penting ya. Mungkin secara psikologis itu lebih ini. Tapi kalau soal teknis ya kita harus bicara tapi pastinya banyak. Tapi yang lebih berpengaruh lebih ke diri sendiri tadi ya Pak ya, mentalitas, sikap dan sebagainya. Ya, karena kita bicara secara umum ya. Gitu, Dan saya tergelitik dengan satu pertanyaan. Terus sampai kapan ini Pak kita perlu mengupgrade skill kita ini? Apakah ada batasan-batasan usia? Saya melihat Bapak dan pengalaman Bapak yang Bapak sharingkan, toh dengan usia segini Bapak masih terus upgrade. Nah, sebenarnya agak menjadi satu hal yang bisa menjadi hambatan juga ya. Kalau kita selalu berpikir usia. Sudah ya maklumlah aku sudah umur 40. Itu kan faktanya sering kita dengar ya maklumlah Pak ya. Aku sudah 50, 60 apalagi waktunya 70. Anak muda lah. Waktunya kalian lah. Itu sebetulnya ungkapan dari kemalasan barangkali ya, daripada satu keadaan yang sesungguhnya. Karena usia ini sebenarnya tidak membatasi kita dalam segala hal. Usia itu sebenarnya hanya membatasi diri kita dari segi mungkin kecepatan. Itu aja menurut saya loh. Mungkin dari segi kecepatan. Karena dulu saya bisa melangkah 1 menit, saya sudah bisa berapa meter ya barangkali puluhan meter atau 100 meter barangkali. Sekarang nggak bisa ya. Paling cuma begitu. Tapi pikiran saya tidak pernah dibatasi oleh usia. Ini pusatnya ada di sini.
Jadi kapan pikiran kita itu dibatasi oleh usia? Tidak ada. Kecuali memang ada faktor-faktor lain menyebabkan kita sudah sudah pikun, atau faktor-faktor lain, sakit penyakit, itu bisa. Tapi orang sakit, ya pengalaman saya, sakit di ICU, itu pikiran berkembangnya cepat. Sayang, yang justru yang tidak mampu adalah saya dibatasi karena ini banyak kabel-kabel semua, mau nulis nggak bisa, HP nggak boleh pegang. Dalam perawatan Tapi ini, setelah saya keluar dari ICU, setelah keluar dari opname itu, saya menulis puisi-puisi. Orang senang dengan puisi itu. Wah, ini bagus juga kalau Bapak Freddy ini sakit, karena habis sakit ada puisi yang bagus. Semacam begitu. Jadi hambatan usia itu adalah satu usaha untuk memaklumi diri sendiri, dan itu melemahkan. Ya. Jadi selagi ada satu pendeta penulis juga cukup terkenal secara nasional di Indonesia, sangat terkenal dia. Dia ada di berbagai macam lembaga sebagai pemimpin. Ya. Dia juga sudah umur sekitar 75-an tahun begitu. Satu kali dia tulis di Facebooknya, ya tentang, dia tidak mengeluh, tetapi dia tulis tentang kelemahan-kelemahan secara fisik, dia sedang sakit dan sebagainya lain. Jadi mau tulis pun tidak bisa, ini lagi. Terus saya balas dia, kan kita belum pernah bertemu kan, cuma kenalnya dengan Facebook saja. Online aja. Pak, selagi pikiran dan jari jemari belum menyerah, jangan Bapak menyerah, teruskan tulis. Maksudnya langsung deh, Pak, bisa saya dapat nomor teleponnya? Oh, sekarang ramai itu. Tiap hari selalu ada komunikasi. Ini orang belum pernah ketemu ya. Jadi dia merasa bahwa kata-kata saya itu rupanya bagus. Selagi pikiran dan jari jemari belum menyerah, jangan kita menyerah. Never give up. Tiap hari dia tulis puisi. Tiap hari. Jadi tiap pagi bangun saya sudah dapat puisi dari dia. Luar biasa. Jadi semacam itu. Jadi tidak ada batasan usia. Ya. Jadi kita, lagi-lagi itu kembali hambatan yang mematahkan semangat itu yang paling penting. Jadi kita lawan di situ. Nah, kalau dari segi tadi kan soal waktu ya. Waktu. Tapi batasan itu juga bisa batasan dari segi misalnya kita menganggap bahwa kita punya ruang gerak yang tidak cukup. Ya, tadi waktu. Sekarang ruang. Sekarang apa yang mau kita katakan? Dulu kita kalau mau tulis harus punya buku tulis. Betul. Ya, ada note. Sekarang siapa yang tidak punya HP? Langsung saja. Jadi ruang gerak kita mau taruh di mana? Di Instagram bikin gratis. YouTube boleh bikin apa saja. Facebook, WA apa semua. Lalu apa lagi yang menjadi hambatan bagi kita kan? Jadi sekarang batasan-batasan semacam itu sebenarnya tidak ada sekarang. Ya, sekarang kembali lagi, kita mau lakukan apa enggak, itu aja. Jadi tidak ada batasan. Orang lain membatasi, nggak ada orang lain membatasi. Tidak ada seorang pun yang bisa membatasi kita. Karena kita kurang kursus, kurang upgrade, enggak. Ya sudah tulis saja. Sekarang ini kan setiap orang bisa menjadi jurnalis tanpa kursus. Udah pokoknya tulis. Betul. Ya. Nah, jadi betul-betul hambatan sebetulnya semakin mengecil, tapi kitalah yang membuat hambatan. Batasan hampir dapat dikatakan tidak ada batasan. Kitalah yang buat batasan. Masih bisa tulis, tapi bilang, ya maklumlah, saya nggak yang cari. Tapi jarinya tuh kok bikin masak-masak di dapur masih bisa. Masa tulis nggak bisa. Sebagai contoh. Wow. Ya, masih banyak lagi kalau kita mau tulis ya. Itu dulu lah. Oke, Pak. Iya. Saya kira saya juga harus mengakhiri perbincangan kita. Tapi satu pertanyaan terakhir nih Pak Freddy sebelum kita closing ya. Semoga masih berkenan nih. Ya, silakan. Iya, indikator keberhasilan dari proses pengembangan diri, peningkatan kualitas diri ini apa sebenarnya Pak yang bisa dilihat? Ya, baik. Saya cukup memberikan satu hal saja ya. Nah, indikator dari keberhasilan jangan kita melihat pada angka. Artinya berapa banyak yang kita buat. Jangan melihat pada itu. Sebab itu akan membuat kita frustasi. Lemah ya. Loh, orang lain viewersnya ribuan, saya kok cuma 50. Bikin kita frustasi.
Tidak ada, tidak perlu. Jadi jangan melihat kepada angka. Bahkan juga kita harus melihat bahwa walaupun ini sebenarnya penting, tetapi kita jangan terlalu menganggap itu masalah kualitas. Karena kita juga bisa satu saat ada kondisi yang membuat kualitas menurun. Ya. Jadi indikatornya bukan kualitasnya secara mutlak ya. Walaupun itu memang harus diperjuangkan. Ya, tetapi itu bukan secara mutlak bahwa kita tuh berhasil atau tidak ya. Kuantitas bukan, tapi indikatornya apakah kita melihat ada sedikit perubahan. Loh, kemarin saya tulis 1 bulan cuma 1 naskah. Sekarang kok seminggu bisa 2 naskah atau 1 naskah. Syukuri perubahan itu. Kemarin ide yang padat saya butuh 5 lembar. Sekarang loh 1 lembar semua ide itu bisa masuk dengan kata-kata yang bagus. Ada perubahan. Progress. Yes. Kemarin saya olahraga. Saya setengah jam sudah ngos-ngosan. Loh hari ini sudah 45 menit kok belum apa-apa mau jalan terus. Hargailah, hormatilah, syukuri setiap perubahan. Karena perubahan yang kecil itu akan memberi semangat baru untuk perubahan-perubahan yang lebih besar. Tidak dibatasi oleh usia. Tidak mutlak dibatasi oleh usia. Atau ruang. Ya, pokoknya ruang dan waktu dan fasilitas lainnya. Tidak mutlak saya bergantung pada semua itu. Jadi, indikator penting bahwa saya melihat ada perubahan. Dan ini indikator yang lain. Satu lagi. Yang tidak kelihatan adalah kembali lagi, masih ada semangat atau tidak. Kalau saya masih punya semangat, itu indikator yang bagus. Amin. Amin. Ini kayaknya sudah langsung closing statement dari narasumber. Luar biasa Pak Freddy, luar biasa. Thank you so much Pak Freddy untuk apa yang sudah dibagikan. Rasanya ini penting sekali. Pak Freddy sudah berbagi spirit ya pemirsa untuk kita semua. Yuk bisa yuk. Kita melangkah maju, mencapai tujuan, upgrade terus diri kita. Kembangkan, tingkatkan skill dan banyak hal yang ada pada diri kita. Sampai di sini perjumpaan kita melalui program Bincang Kita, dan tentunya kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.